Apakah Denny Sumargo ditargetkan mualaf? Denny Sumargo insya Allah. Denny Sumargo. Besok kita podcast sama dia. Masuk Islam juga Ustaz? Insya Allah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Allah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian kita itu mengimani itu bahwa itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, tadi kan kalau ditanya sama saya, Dan, lu percaya nggak tiada Tuhan selain Allah? Saya percaya karena Tuhan itu Esa. Oke, lu percaya nggak Nabi Muhammad ada utusannya? Saya percaya. Nggak termakan langsung ya. Saya nih kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus. Kalau ditanya saya ikut Yesus. Kalau ditanya saya ikut Yesus. Ya, kalau ada saya temukan agama yang lebih baik dari Islam, saya pasti pindah. Nah, saya pasti pindah, saya bilang. Maka kalau aku tuh diundang debat agama, saya nggak pernah datang, nggak pernah mau ikut. Kenapa, Ustaz? Karena itu tidak meningkatkan iman saya, malah menaikkan darah saya kan. Saya cut di bagian ini dulu teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjutkan. Ya, ada sesuatu yang menarik ketika Denny Sumargo berkata bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan. Lalu seorang perempuan, ya kakak itu mengatakan, ya Kristen juga. Bahkan bukan hanya saja mengajarkan kebaikan yang seperti pada umumnya ya. Contoh itu kasihilah sesama manusia. Itu kan merujuk kepada perintah untuk mengasihi dan untuk berbuat baik. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Ajaran Kristen tidak berhenti begitu Bang Denny Sumargo ya. Justru dia maju selangkah. Dan dia katakan apa dalam Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi apakah Islam mengajarkan demikian? Tanyakan sama Ustadz Diri. Tidak. Kalau ganggu Islam itu maka akan dihajar. Anda menghina agama Allah akan dihajar. Bagi kita, ketika kamu dicaci maki, kamu harus memberkati. Ketika kamu yang dikucilkan, kamu harus mengasihi. Kamu harus ya berbuat baik gitu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau di Islam bagaimana? Kita sudah lihat realitanya. Jadi mana baiknya? Ya kan? Nah, kalau mengajarkan tentang kejujuran, ya saya pikir semua agama mengajarkan hal itu. Berlaku jujurlah terhadap sesamamu. Ya, tetapi ya ingat, Denny Sumargo harusnya bertanya kepada Ustadz Dery Sulaiman. Bukankah ya di dalam ajaran Islam boleh berdusta dalam 3 hal? Ingat, di dalam kekristenan tidak ada. Ya, dusta ya dusta, karena pendusta itu adalah iblis, kawan-kawan. Dan itu kita tidak boleh berdusta. Ketika kita berdusta, maka Bapak kita kata dalam Yohanes pasal 8, teman-teman sekalian, ya, Bapamu adalah iblis karena kamu mengikuti keinginan-keinginan bapamu. Dialah pendusta. Ya. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Nah, baik teman-teman sekalian, ya. Kemudian Ustadz Dery bilang kalau ada agama yang lebih baik daripada agama Islam, saya akan masuk ke agama ini. Tetapi di sisi lain, dia menolak diskusi agama, perdebatan agama. Bukan meningkatkan iman katanya, tapi menaikkan darah. Tapi kan begini, Ustadz Dery Sulaiman ya. Harusnya Anda ikut dong. Mungkin barangkali kamu bisa diskusi dengan Bang Laskar. Di TikTok ya kan kita head to head gitu ya. Kita diskusi santai. Saya, teman-teman muslim udah pada tahu kok ya. Kalau saya diskusi itu santai kok. Kita bertanya tanpa menghujat begitu. Nah barangkali itu. Ya, supaya kita uji gitu loh. Islam ini seperti yang diajarkan oleh Ustadz Dery Sulaiman kah? Atau bagaimana? Nanti kita akan lihat hadis-hadis dan juga Al-Quran. Nah barangkali seperti itu teman-teman sekalian. Ya, baik kita akan lanjutkan dulu sesi berikutnya teman-teman sekalian. Nanti kita komentar lagi. Iman yang naik, darah yang naik. Ya bagus ya. Nggak bagus. Maksudnya itu mungkin bagi ahli-ahlinya bagus. Tapi kalau bagi saya bukan di sana. Nggak cocok. Jadi kalau ada orang mau pendeta, misionaris teman saya mau bicara tentang Islam, atau saya bilang, abang ngomong agama abang deh.
ceritakan sama aku keindahan agamamu. Iya. Nanti aku cerita juga. Aku Keindahan kasih waktu agama. 10 menit, aku kasih waktu 10 menit. Iya. Jangan usik agamaku, aku nggak akan hina agama abang. Betul. Kalau abang suka apa penjelasan itu, abang ikut. Kalau aku suka, aku ikut abang. Kalau Oh, enggak, oke. you go your way, I go my way. Yes. Ya, lakum dinukum Waliyadin. Untukmu Ini agamamu, suka nih untukku saya agamamu. yang begini Nah, cara saya yang di begini. batas itu, Bang. Lu di mana? Di batas yang oke, kamu cerita aja, aku senang, aku dengar, kamu indah apa Oke. segala macam, tapi ya udah, itu punyamu. Jangan mencari buruknya. Iya, kayak gitu. Cari Aku suka baiknya. di situ. Tapi jangan Nah. didustai hati nurani, Priska. Iya. Iya. Karena aku tengok ya, begini gitu. Teman-teman sekalian. Tapi kalau begini, tunggu dulu. Kalau begini tuh menyenangkan tau. Jadi maksudnya kan kayak ajakan-ajakan seperti ini tuh menyenangkan. Kita kan nggak maksa. Kalau Nah. maksa tuh nggak boleh. Kalau Nah. maksa Iya. boleh. Karena Iya. sayang kan. Kenapa mau? Kalau aku tuh setiap ketemu orang non Muslim, pasti aku ajak masuk Islam. Iya, nggak ada salahnya. Setelah aku ajak, minimal nanti di akhirat itu Allah kalau tanya, dia nuntut saya nggak bisa. Dia nggak bisa. Itu bilang ya, aku udah ngajak lo nggak mau lo. Iya, iya. Dan meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tunggu, tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Sebenarnya saya langsung ngeblank saya itu. Saya kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? Apakah Yesus dan Isa ini adalah nabi yang sama atau pribadi yang sama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Sama. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Inggris. Sama, cuy. Kita kan Isa Al-Masih sebenarnya. Isa juga. sama. Isa Al-Masih. Jadi Iya. ibunya Maryam. Iya. Allah Yes. Ta'ala tuh pernah menciptakan manusia dengan kudratnya, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya ibunda Maryam tanpa ayah. Saya yakin kalau orang yang mempelajari Bible dengan betul ya, dengan Betul. Taurat dengan betul, dia Betul. akan tahu Allah itu satu, tidak mungkin punya anak. Kalau Allah itu punya anak satu, saya 3 anak saya. Iya. Kalah dong Allah sama saya. Iya, betul. Nah, jadi nggak mungkin. Allah itu memiliki ruhullah. Nabi Isa alaihissalam namanya ruhullah. Ruhnya Oke, teman-teman sekalian, di bagian ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama bahwa pernyataan dan jawaban tegas ya dan lugas dari Bang Denny Sumargo ketika Ustadz Dery Sulaiman berusaha gitu ya untuk memasukkan nilai-nilai Islam gitu ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan menjebak. Denny Sumargo langsung menjawab, kalau aku tidak termakan langsung, tapi ketika orang bertanya ya, karena katanya dia adalah orang yang belajar, orang yang mengerti, orang yang ya artinya terdidik begitu ya, maka ketika orang ditanya ya, kamu ikut siapa? Dia katakan, aku ikut Yesus. Saya teman-teman sekalian sangat apresiasi sekali keberanian daripada Denny Sumargo untuk menyatakan itu di hadapan itu. Sekalipun Anda bukan seorang tokoh agama, Anda bukan seorang apologet, tapi Anda meyakinkan imanmu di hadapan Ustadz Dery Sulaiman, itu hal yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Denny Sumargo. Semoga Tuhan memberkati Anda, Bang. Ya. Dan sekarang kita akan komentari tentang pernyataan Ustadz Dery Sulaiman ini. Di mana teman-teman sekalian ketika dikatakan oleh Denny Sumargo, apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama? Ya, saya tidak tahu. Lalu berusahalah Ustadz Dery ya Sulaiman berkata apa teman-teman sekalian? Sama. Wah. Teman-teman dengan lantangnya dia katakan itu sama, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab itu sama, mimpi. Ustadz Dery silakan dong sekali diskusi dengan saya terkait tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus ya. Kalau nama Isa Al-Masih, saya tidak ada persoalan. Karena nama Yesus Kristus dalam bahasa Arab itu Isa Al-Masih. Dari kata Iso, kemudian Yesus, ya kan? Yeshua, ya. Nah, jadi itu dari bahasa Ibrani Yeshua, kemudian bahasa Yunani Yosho, kemudian berkembang menjadi Iso, lalu di Arab berkembang menjadi Isa. Al-Masih itu sama dengan Kristus yang diurapi. Nah, teman-teman sekalian, tidak sama. Ibunya tidak sama. Maryam yang disebutkan, yang diceritakan oleh Ustadz Dery Sulaiman itu adalah saudara Musa dan Harun. Ya, perempuan saudara Harun dikatakan oleh Al-Quran, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita melihat ini Bang Denny Sumargo dan teman-teman Kristen yang lain, dari zaman Musa ke zaman Maria atau Yesus Kristus itu jaraknya 1500 tahun lebih.
1500 tahun lebih jaraknya kawan-kawan. Bagaimana Maria ibu Yesus itu satu zaman dengan Musa dan Harun. Itu tidak sama kawan-kawan. Dan ini perspektif kekristenan ya. Karena Maria itu bukanlah saudara Harun. Terus Maria ibunya Yesus itu punya suami secara manusia. Kalau tidak dia dirajam dengan batu. Ya, dia hamil di luar nikah itu pasti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Tuhan menyiapkan Yusuf atau Santo Yosef untuk menjadi pendamping Bunda Maria. Agar apa kawan-kawan sekalian? Agar tidak dianggap bahwa Maria ini adalah perempuan berzina atau perempuan dursila. Ya. Jadi dan juga harus ditemani gitu. Nah, kalau Maryam kasihan tuh ketika dia melahirkan di bawah pohon kurma. Lagi pula ya kelahiran Yesus Kristus dan Isa Al-Masih berbeda kawan-kawan. Isa Al-Masih di Al-Quran lahirnya di bawah mana? Di pohon kurma, di bawah pohon kurma, dan itu adanya di Yeriko. Yesus lahir di Bethlehem, kota Daud, kawan-kawan sekalian. Ya, kota Daud. Maka kita jangan sama-samakan Ustadz ya. Silakan percaya kepada Nabi Isa yang diceritakan oleh Al-Quran. Tapi jangan paksakan sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Alkitab. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Doakan Bang Denny Sumargo supaya tetap kokoh dalam imannya. Karena memang diskusi seperti itu, apalagi ilmu agamanya kurang, atau mungkin tidak mendalami tentang kekristenan, itu sangat mudah sekali diputar balik ya oleh seperti Ustadz Dery Sulaiman ini, kawan-kawan sekalian. Karena tidak ada perlawanan dan juga tidak ada bukti-bukti data sejarah yang bisa dibuktikan oleh Bang Denny Sumargo, sehingga ya akhirnya kalah telak ya ketika berargumentasi. Ya, jadi sekian teman-teman sekalian, share video ini sebanyak mungkin supaya banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.